Perkembangan terkini seputar evakuasi yang berlangsung saat ini pemirsa di stasiun Bekasi sudah ada jurnalis Metro TV Satrio Adi di sana. Satrio, selamat pagi. Jadi apakah sudah ada korban yang berhasil dievakuasi kembali pagi ini di sana? Ya, Valen, hingga informasi yang beredar terkait dengan 7 korban meninggal dunia dan puluhan lainnya yang selamat yang saat ini masih dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit di sekitar stasiun Bekasi Timur, diantara adalah Rumah Sakit Bella, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi hingga Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur, hingga informasi dari 7 orang meninggal dan puluhan korban selamat ini dikeluarkan. Saat ini hingga tadi pagi ada sekitar 8 kantung jenazah dan juga 3 korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dari Basarnas, Polri, TNI dan juga internal dari PT KAI. Namun belum dapat dipastikan berapa korban yang meninggal sebab belum diketahui hingga saat ini satu kantung jenazah ini apakah berisi satu jenazah atau lebih. Sehingga dari kantong 8 jenazah tersebut belum dapat diidentifikasi terkait dengan identitas korban dan juga berapa korban yang kembali ditemukan oleh petugas gabungan. Dan saat ini proses evakuasi juga masih berlangsung, masih dilakukan oleh petugas gabungan dengan Menteri Perhubungan yang terus memantau di lokasi ini, tepatnya di stasiun Bekasi Timur, di mana proses evakuasi masih dilakukan menggunakan alat-alat bantu seperti alat pemotong besi, kemudian rantai, dan berbagai alat-alat berat lainnya. Namun hingga saat ini KA lokomotif jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya telah berhasil dikeluarkan, sehingga hingga saat ini fokus proses evakuasi ini berada di gerbong 10 dari kereta komuter lain yang masih berada di stasiun Bekasi Timur. Dan tentunya selain petugas dan juga Menteri Perhubungan, beberapa pejabat daerah terkait juga dikabarkan akan memantau langsung kondisi di stasiun Bekasi Timur ini. Dan sebelumnya memang pada Senin malam kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menghantam gerbong 10 kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Dan informasi yang kami terima bahwa KRL yang berhenti ini sedang menunggu proses evakuasi dari KRL arah sebaliknya yang sebelumnya lebih dulu menabrak sebuah taksi, sehingga pasca kejadian tabrakan antar kereta dan taksi ini proses evakuasi dilakukan, dan akibat dari proses evakuasi itu dilakukan kemudian kereta komuter lain yang menuju ke arah Cikarang ini berhenti di stasiun Bekasi Timur. Dan ketika KRL yang menuju ke arah stasiun Bekasi Timur ini berhenti, lalu dari belakang kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek menghantam gerbong 10 yang merupakan gerbong khusus wanita. Dan dapat digambarkan juga bahwa gerbong 10 ini kondisinya rusak parah, di mana kereta lokomotif kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini masuk atau meringsek ke dalam gerbong 10 dari kereta komuter lain yang menuju ke arah Cikarang, sehingga operasional komuter lain hingga hari kedua ini, tepatnya hari Selasa pukul 9:48 waktu Indonesia Barat, operasional komuter lain ini hanya berhenti hingga stasiun Bekasi, tidak sampai ke stasiun Cikarang. Begitupun dengan kereta api jarak jauh, di mana kereta api jarak jauh ke beberapa titik di Pulau Jawa hingga malam tadi resmi dibatalkan. Dan beberapa kereta api yang sebelumnya sudah berangkat juga para penumpangnya diturunkan dan kemudian dikembalikan kembali ke stasiun Gambir menggunakan bis. Dan korban luka ini tercatat ada sekitar 81 orang yang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, dan saat ini telah dilarikan ke beberapa rumah sakit untuk dilakukan perawatan secara intensif. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga telah mengunjungi langsung korban selamat yang sedang dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Dan saat ini stasiun Bekasi Timur operasional untuk seluruhnya ini ditutup sementara untuk pelayanan KRL komuter lain. Namun
Jalan Juanda di depan stasiun Bekasi Timur sudah mulai dibuka setelah sebelumnya pada malam hari, tepatnya Senin malam ini sempat ditutup sementara untuk proses evakuasi dan juga proses ambulans yang menjemput para korban, baik korban selamat maupun korban tidak selamat. Namun saat ini di depan stasiun Bekasi Timur, Jalan Juanda telah kembali dibuka meski keramaian masih terjadi. Dan saat ini di lantai 1 stasiun Bekasi Timur, PT KAI juga telah membuka posko pengaduan bagi para keluarga korban untuk menghimpun informasi terkait dengan keberadaan keluarga dan juga kerabat mereka yang menaiki KRL pada malam hari tadi. Terus demikian, Valen. Satrio Adi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari stasiun Bekasi Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.